Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam sesi pengolahan data. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai RAS model. Seperti apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada data dikotomi, data dengan dua kategori jawaban benar dan salah, yakni benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Penggunaannya biasanya digunakan pada soal pilihan ganda. Jadi ada opsi jawaban benar dan salah. Nah, selanjutnya, seperti apa pengolahan data dikotomi? Teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu data. Data yang saya gunakan ini bersifat data dummy atau data contoh, bukan data sebenarnya. Di sini teman-teman banyak melihat nih, ada dari A sampai N, kemudian ada huruf, ada angka juga. Nah, yang saya katakan 4 kolom pertama ini berisi informasi person atau responden. Dalam RAS model terdapat interaksi antara person dan item. Kemudian kelompok A dan D ini merupakan interaksi person. Selanjutnya AB ini menunjukkan nomor responden, sedangkan C jenis kelamin ada LP. Kemudian D menunjukkan daerah asal, D itu desa, K itu kota. Sementara item yang dimulai dari E sampai N itu merupakan soal yang diberikan. Di sini ada 10 soal. Nah, tidak hanya soal, jumlah responden pun di sini sebanyak 30 orang. Dan ini semua merupakan data mentah hasil jawaban responden yang sebelumnya saya simpan di Excel. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu seluruh data. Kemudian kita klik format. Kita atur lebar kolom. Nah, kita bikin menjadi 1, kita perkecil. Tujuannya agar tampilannya ini menjadi lebih rapat dan mudah dibaca oleh sistem mini step. Sudah kecil seperti ini, selanjutnya klik file. Kita akan simpan dengan nama baru. Di sini saya tetap menggunakan nama lama, yaitu data dikotomi. Hanya saja format penyimpanannya ini kita ganti menjadi format teks atau teks berformat kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini saya tetap jadikan data mentah dikotomi, format teks atau teks berformat. Kebetulan yang saya miliki ini berbahasa Indonesia. Klik simpan. Baik, data mentah sudah kita simpan. Selanjutnya kita akan membuka mini step. Saya akan buka terlebih dahulu, tutup aplikasi mini step seperti ini. Klik file. Ini tutup dulu box dialognya, kita tutup dulu. Kemudian file. Kita open, buka yang sudah kita simpan tadi. Tadi kebetulan saya simpan di data D, data mentah dikotomi. Maka akan muncul seperti ini. Ya, sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, kalau ini, kalau sudah muncul, perhatikan. Teman-teman bisa melihat nameland. Oke, nameland di sini menunjukkan jumlah kolom yang digunakan sebagai informasi person. Nah, di sini jumlahnya ada 4 seperti yang saya katakan tadi, dari A sampai D, berarti jumlahnya 4. Iya, A sampai D ini merupakan jumlah person 4. Kemudian number of data row, yaitu jumlah responden. Tadi saya katakan jumlah responden ada 30, berarti kita isi 30. Sementara tadi nameland itu kita ganti 4. Dan di sini first item column dimulai dari kolom 5. Jadi kita isi angka 5, yaitu pas di kolom E tadi. Kita ubah. Pada bagian number of item kita isi sesuai dengan jumlah 10. Kemudian klik kembali item label. Nah, kita berikan A1, A2 dan seterusnya. Ini sampai A10.
karena kebetulan data yang saya miliki sampai 10, jadi kita beri kode dulu A1 sampai 10. Kemudian klik kembali item label kalau sudah. Oke. Nah, sekarang terdapat pemisah nih antara informasi person dengan item. Terdapat pemisah. Sekarang di bagian birunya ini item person dan hijaunya ini informasi item. Kita klik scan for code. Akan muncul pilihan A, B, C, D, E. Ini untuk pilihan ganda, saya pilihan jawaban. Karena data yang digunakan dikotomi dibutuhkan kunci jawaban. Jadi kebetulan saya juga sudah menyiapkan kunci jawaban agar sistem dapat melihat mana benar dan mana yang salah. Jadi teman-teman juga jika menggunakan data dikotomi ini menyiapkan data kunci jawaban. Nah, nanti kita akan klik MC key scoring. Di sini teman-teman bisa melihat ada MC key scoring. Maka akan muncul kolom K. Ada kolom-kolom ini diisi dengan kunci jawabannya. Nah, saya akan tutup dulu. Ini kunci jawabannya. Jadi ini ya teman-teman, kita salin ketik ulang dengan cara mengetik ulang, diingat jawabannya, dimasukkan pada sesuai dengan kolom di mana pertama kali soalnya berada. Karena di sini kolomnya 5, maka dimulai dari kolom kelima. Nah, sudah selesai sini kunci jawabannya. Kalau sudah, selanjutnya kita kembali ke mini step. Pastikan dulu semua sudah. Mini step, pilih menu yang paling atas atau save control with data file. Kemudian kita simpan dengan format txt. Namanya itu bebas, teman-teman beri nama, mau tetap juga nggak apa-apa, asalkan formatnya diganti txt. Kemudian pilih simpan. Nah, kotak dialognya ini kita pilih yes. Muncul tampilan enter 2 kali. Dan hasilnya akan untuk 2. Dia akan menampilkan seluruh datanya. Di bagian ini kita bisa melihat person reliability dan item reliability. Nilai ini akan kita interpretasikan pada tahap uji coba reliabilitas. Nah, sudah terlihat ya teman-teman di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk item ini, uji validitas ini kita bisa melihat masing-masing untuk nilainya. Item reliability ini 0,46, sedangkan person reliability ini bernilai 0,50. Nah, kemudian di output table ini adalah kita dapat mengerjakan apapun di sini. Kebetulan saya akan melihat apakah item soal ini valid atau tidak, atau kalau dalam bahasa RAS model itu disebut fit dan misfit. Klik output, pilih item column atau fit order. Ini diklik. Sebentar, output table, kemudian nomor 10. Maka muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah muncul di sini kita dapat melihat item yang nomor 7 terlebih dahulu. Nah, ini ada kriteria analisis RAS-nya. Kriterianya ada 3. Yang pertama outfit MNSKey dengan rentang nilai 0,5 dan kurang dari 1,5. Kemudian ada outfit ZTSD dengan rentang lebih dari -2 dan juga kurang dari +2. Kemudian yang ketiga ada point measure korelasi lebih dari 0,40 dan kurang dari 0,85. Catatan, ketiga kriteria ini tidak digunakan secara terpisah, tetapi dipertimbangkan secara bersama-sama.
Nah, karena jumlah responden 30 orang, maka ketiga kriteria tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menentukan apakah item ini termasuk fit atau misfit. Atau yang seperti saya katakan tadi, valid ataupun tidak valid. Mari kita lihat pengolahan datanya di sini. Nah, teman-teman, bisa dilihat untuk item nomor 7 ini, nilai outfitnya 1,65, dan artinya ini lebih dari rentangnya yang seharusnya 0,5 sampai 1,5. Artinya ini bernilai misfit. Untuk ZSTD-nya sendiri 1,58, ini masih berada di rentang minus 2 sampai 2. Kemudian untuk Miser core-nya ini berada di 0,24, artinya di bawah. Nah, ini menyatakan bahwa tidak valid karena tidak memenuhi standar. Cek lagi untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini, dan untuk data soal yang ke-6 di sini teman-teman bisa melihat untuk nilai outfitnya 1,45, kemudian ZSTD-nya juga, jadi ini tidak valid. Nah, ini adalah panduan ya teman-teman ya, bisa melihat. Untuk soal nomor 1 MSQ-nya di sini 1,08 itu artinya masih termasuk ideal. Kemudian untuk ZSTD-nya 0,33 juga ideal. Dan terakhir untuk Miser core itu sebanyak 0,38 dan ini memenuhi syarat ideal. Maka dapat dikatakan soal butir nomor 1 ini valid atau fit. Nah, hal yang sama untuk butir soal yang kedua juga kita perhatikan dari outfit MSQ, ZSTD, kemudian Miser core-nya juga dilihat dan ini juga valid atau fit. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 8 juga kita amati, ternyata dari ketiga kriteria ini termasuklah ke dalam yang valid. Cek lagi untuk nomor 10. Nomor 10 juga sama, sesuai dengan kriteria dan itu juga valid. Lanjut untuk nomor 5. Ini sama teman-teman, valid juga. Kemudian nomor selanjutnya ini juga valid. Nomor 3 di sini kita lihat ini sama juga valid karena memenuhi 3 nilai ideal tadi. Selanjutnya nomor terakhir di nomor 9 0,69 ini valid. Kemudian ZSTD-nya juga valid dan PT Miser core-nya juga valid. Nah, di sini berarti ketahuan nih teman-teman, dari 10 soal ada 2 soal yang tidak valid. Nah, kesimpulannya seperti apa? Dari sini akan kita simpulkan, karena dari tabel ini bisa terbaca bahwa hasilnya yang didapat item valid itu ada 8 dan item yang tidak valid ada 2. Yang item yang valid itu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Kemudian yang item misfit atau tidak valid itu ada 2, yaitu 6 dan 7. Sehingga dinyatakan misfit dan tidak valid. Namun instrumen ini masih layak digunakan dengan revisi atau penghapusan item yang tidak valid. Lanjut kita ke reliabilitas. Kembali ke mini step, kita pilih yang ketiga. Ini bagian atas ini ada menunjukkan persen. Nah, lihat persen misernya di sini. Persen misernya di sini menunjukkan nilai 0,60. 0,60 ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan responden dalam mengerjakan soal karena nilai misernya lebih dari logit 0,0. Kemudian kita akan
melihat lagi di bagian bawahnya, scroll. Ini ada percent reliability. Nah, sebesar 0,50, sedangkan nilai item reliability-nya 0,46. Nah, ini 0,46. Jika disesuaikan kedua nilai ini tersebut kategorinya termasuk lemah ya teman-teman ya. Ini konsistensi jawaban responden ini masih lemah. Nah, ini kriterianya. Teman-teman bisa melihat semua. Karena di sini posisinya 0,5, 0,46 itu dikatakan cukup lemah karena di bawah 0,67. Jadi kita bisa menginterpretasikannya lemah. Semakin tinggi nilai reliabilitas, maka semakin baik kualitas instrumen. Sehingga dikatakan untuk instrumen ini masih kurang baik teman-teman ya, karena begitu rendahnya nilainya. Nah, ini selanjutnya ada Cronbach Alpha. Cronbach Alpha di sini memiliki reliability 0,62. Nah, seperti apa pembacaan Cronbach Alpha? Di sini juga kita akan memberikan penjelasannya untuk Cronbach Alpha. Cronbach Alpha ini menurut Suminto dan Widiarso, karena dia berada di 0,62 maka dikatakan cukup, interpretasinya cukup. Semakin tinggi nilai Cronbach Alpha, semakin baik konsistensi internal instrumen. Jadi dapat dikatakan bahwa Cronbach Alpha-nya dengan nilai sekian, ini instrumennya lumayan atau cukup baik untuk digunakan. Nah, hasil analisis reliabilitasnya seperti apa? Dari percent reliability ini tadi menunjukkan 0,50 yang artinya lemah, sedangkan item reliability-nya menunjukkan nilai 0,46. Ini juga lemah, dan Cronbach Alpha-nya 0,62, cukup. Jadi menurut interpretasi, percent reliability sebesar 0,50 termasuk kategori yang lemah. Itemnya ini juga termasuk kategori lemah. Cronbach Alpha sebesar 0,62 juga kategorinya cukup. Kesimpulannya, instrumen memiliki konsistensi internal yang cukup, namun beberapa item masih perlu diperbaiki. Jadi kita sudah mengetahui tadi mana yang fit, mana yang misfit. Selanjutnya dalam RAS model juga kita mengukur data politomi. Apa itu data politomi? Data yang memiliki lebih dari 2 kategori jawaban. Jika data dikotomi tadi hanya 2, antara ya, tidak, atau setuju, tidak setuju, atau benar atau salah, maka politomi memiliki banyak jawaban. Contohnya kuesioner skala Likert. Nah, di sini saya memiliki data politomi mengenai digital literasi. Ini sudah saya suguhkan dalam data SPSS. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada respon yang saya gunakan menggunakan skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ada 4 skala Likert. Kita lihat di sini sebelumnya ubah dahulu di variable view dengan mengubah value-nya dengan kode. Jadi 1 itu untuk sangat tidak setuju di bagian bawah, 1 sangat tidak setuju, 2-nya tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, ini sudah kita rubah ya teman-teman ya, jadi bisa terlihat sudah menjadi angka. Caranya gimana? Caranya kita akan menghubungkan kembali dengan Ministep. Buka aplikasi Ministepnya. Kemudian muncul box dialog seperti ini. Nanti silakan pilih import from Excel, R, SAS, SPSS, Tata, Tab Text. Nah, di sini teman-teman bisa dari Ministep menuju box dialog seperti ini. Tinggal diklik saja teman-teman. Kemudian karena data yang saya masukkan ini berasal dari SPSS, maka saya milih SPSS. Kalau sudah, maka kita select SPSS file. Tadi teman-teman sudah ada menyimpannya di mana datanya, maka di sini saya menyimpan di penyimpanan D. Kita buka terlebih dahulu. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Ini adalah pengolahan data politomi. Kita perbesar terlebih dahulu agar nyaman digunakan. Saya buka dulu. Nah, di sini sudah
tampak ada dua yang tulisan merah ini, item respon variable dan juga person label variable. Inilah yang akan kita masukkan datanya teman-teman. Datanya dapat dari mana? Datanya itu dapat dari pada bagian bawah ini, hasil responden. Pada hasil responden ini kita dapat lihat, tinggal di scroll paling bawah untuk membedakan antara item respon variable dan juga person label variable. Nah, untuk personnya sendiri, karena kita memiliki dua jenis masukan, yaitu jenis kelamin dan SSE. Teman-teman kalau bingung bagaimana membedakan antara person dan item responnya. Kalau person itu ibaratnya data yang kita suguhkan. Ini contohnya pada data politomi yang merupakan angka ini adalah item respon, dan ini adalah person label. Ada jenis kelamin dan juga SSE. Nah, ini merupakan person label, sekali lagi saya katakan, sementara mulai dari sukaguna TIK 1 dan ke belakangnya itu adalah item respon. Jadi jenis kelaminnya ini kita ambil datanya di blok sampai ke mahasiswa di blok, kita copy, mau cut juga nggak apa-apa teman-teman ya, mau di cut ataupun di copy itu sama aja, di copy kemudian kita pindahkan, kita scroll lagi ke atas, tepat di bawah person label variable. Jangan terbalik teman-teman, karena kalau untuk item ini isi angketnya, kemudian kalau person label ini data respondennya. Jadi kita masukkan jenis kelamin dan SSE. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan memasukkan item respon variable. Teman-teman bisa mengambil di sini dari pertanyaan sukaguna sampai ke item pertanyaan terakhirnya. Di blok semua, kita blok semua, kemudian dikopikan lagi, dipindahkan ke bagian paling atas. Bagian paling atas di item respon variable. Diklik paste, ya sudah jadi teman-teman ya. Nah, nanti membacanya seperti apa, karena ini masih dari SPSS, kita akan hubungkan dia ke Ministep. Nah, ini sudah ada antara item respon sama person labelnya juga sudah ada, sudah lengkap semua kita hadirkan. Nanti teman-teman bisa untuk pengolahannya bisa klik construct WinStep file di bagian atas yang berwarna hijau muda. Seperti ini, klik, kemudian disimpan terlebih dahulu, tapi dengan jenis text file. Teman-teman boleh membuat namanya misalnya politomi 123 text file teman-teman ya, klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan ini jadinya, artinya data kita sudah masuk ke dalam pad catatannya ini, note-nya ini. Kemudian ini sudah, kita akan balik lagi ke Ministep yang tadi. Nah, dari sini akan kita olah ke Ministep. Klik file, open file, buka yang sudah kita ubah tadi datanya. Politomi 123, buka. Klik enter 2 kali teman-teman. Jangan lupa enter 2 kali, maka langsung muncul semua datanya. 1, 2, iya. Muncul semua. Kan datanya teman-teman lengkap sekali di sini. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita membaca tabel ini. Teman-teman bisa scroll dulu ke paling atas. Kita lihat di sini ada person reliability dan juga ada item reliability ya teman-teman ya. Nah, ada person reliability dengan nilainya 0,87 dan itemnya 0,95. Jika teman-teman bingung membaca ini seperti apa, maka ini adalah rentang untuk mengetahui bagaimana hasil dari instrumen yang kita gunakan ini. Nah, di sini akan saya tunjukkan seperti apa pedoman yang kita gunakan. Maka kriteria validasinya untuk outfit MNSKey nilai idealnya berada di antara 0,5 sampai 1,5 dan itu dinyatakan fit. Jika outfit ZSTD-nya -2 sampai +2 masih dalam batas yang dapat diterima. Sedangkan untuk fit emission core 0,40 sampai 0,85, item bergerak searah dengan konstruk yang diukur. Dan yang paling penting, item yang tidak memenuhi kriteria berpotensi tidak valid. Nah,
Ini contohnya, kita mau lihat nih bagaimana dari 15 pertanyaan ini, pertanyaan manakah yang tidak valid. Teman-teman bisa melihat ini yang paling atas adalah nomor 15. Kita mau tahu sampai di mana valid atau fit dan misfitnya. Kita lihat di sini untuk nomor 15, teman-teman. Nilai MNSQ 1,67 itu di atas nilai ideal. ZSTD-nya juga berada di atas dan PT Mister Core juga di bawah nilai ideal. Artinya untuk nomor 15 ini karena tidak sesuai dengan ketiga kategori dinyatakan tidak valid atau misfit. Nah, untuk melihatnya teman-teman cukup dibandingkan antara tabel yang diperoleh datanya kemudian dengan kriteria yang dihasilkan. Ini saya tulis tidak valid. Selanjutnya kita akan lihat untuk nomor 7. Nomor 7 1,42 ini valid, 1,54 juga valid, 0,6 ini juga dinyatakan valid. Ini berarti dalam kondisi nilai ideal semua teman-teman ya. Kita bisa menuliskan bahwa nomor 7 ini berarti valid. Nah, gampang sekali dengan membandingkan antara data yang ada dengan nilai ideal yang diberikan. Kita tulis valid atau fit. Oke, selanjutnya akan kita lihat untuk nomor 3, 1,21 valid, 0,71 juga valid, dan 0,53 valid. Nah, gampang sekali teman-teman ya. Hal yang sama untuk soal selanjutnya, ini valid, saya sudah cek valid, kemudian 14 valid, 11 juga valid, nomor 6 nya ini valid, 17 nya ini valid, 1 ini valid, 2 valid juga, kemudian 9 valid, yang nomor 5 nya ini valid juga, nomor 12 valid, nomor 10 nya valid, dan nomor 13 nya ini sebentar saya lihat 0,4. Oke, ini tidak valid, 0,76, 0,60 tidak valid atau misfit. Nah, berarti dari ke-15 soal ini akhirnya dapat kita peroleh datanya. Ada yang tidak valid dan juga ada yang valid. Nah, kesimpulannya dari 17 item karena kita menggunakan outfit MNSQ, outfit ZSTD, point measure korelasi, dari 17 item terdapat 15 item dinyatakan valid. Item yang valid yaitu nomor 1 sampai 12, 14, 16, dan 17. Item nomor 13 dan 14 dinyatakan tidak valid atau misfit. Instrumen literasi digitalnya tidak layak digunakan. Item yang tidak valid perlu direvisi atau dipertimbangkan untuk dihapus. Dengan catatan, kualitas instrumen akan menjadi lebih baik dan hasil penelitiannya akan lebih akurat. Nah, jadi balik lagi ke data yang telah kita punya. Untuk melihat reliabilitasnya, output table, summary, kemudian teman-teman bisa melihat person reliability. Person reliability di sini hasilnya ada 0,87. 0,7 ini person measure itu 2,8. Kemudian untuk person reliability 0,87. Nah, ini 2,8. Selanjutnya untuk person reliability juga 0,87 dengan catatannya sebagai berikut. Akan saya tampilkan untuk pedomannya. Nah, untuk kriterianya karena 0,87 artinya ini dalam interpretasi yang baik. Person reliability 0,89 juga dalam kategori baik interpretasinya. Semakin tinggi nilai reliabilitas, semakin baik kualitas instrumen tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat apakah item yang kita gunakan atau instrumen ini sudah sesuai atau dapat digunakan atau butuh revisi, semuanya dapat tergambar jelas. Di sini 0,87 hasilnya baik ya teman-teman ya.
Untuk kualitas instrumen, item reliability-nya 0,95, ini juga sama teman-teman, bagus sekali. Jadi bisa kita dapatkan hasilnya untuk nilai Cronbach alpha ini 0,89. 0,89 Cronbach alpha ini bernilai sangat bagus. Artinya semakin tinggi nilai Cronbach alpha, semakin baik konsistensi internal instrumen. Nah, kesimpulannya dengan percent reliability yang 0,87 ini sangat baik, item reliability-nya 0,95 juga sangat baik, Cronbach alpha-nya 0,89 juga sangat baik. Kesimpulannya, instrumen dan responden dinyatakan reliable. Instrumen memiliki konsistensi pengukuran yang baik. Nah, kemudian di sini dari hasil reliabilitas dengan 3 indikator yang berbeda, ini sangat memuaskan, berarti instrumen yang telah saya gunakan. Nah, teman-teman juga memperhatikan ketiga indikator ini untuk menentukan apakah instrumennya layak digunakan atau tidak, apakah butuh perbaikan ataupun tidak. Kesimpulan akhirnya, analisis RAS model menggunakan mini-step dengan validasi item. Ada 2 jenis di RAS model, yaitu data dikotomi dan juga data politomi. Dengan data dikotomi tadi 8 item valid dan data politomi 15 item valid. Reliabilitas data dikotomi sendiri menggunakan percent reliability, item dan juga kategorinya lemah, Cronbach alpha yang kategori cukup. Sedangkan pada data politomi kategorinya baik sampai istimewa. Untuk 3 kategori ini baik dan istimewa. Perbandingannya, instrumen pada data politomi memiliki kualitas pengukuran yang lebih baik dibandingkan dengan data dikotomi. Nah, kesimpulannya, secara umum kedua instrumen ini sudah dapat digunakan dalam penelitian dengan melakukan instrumen atau dengan melakukan revisi atau perbaikan pada item-item yang dinyatakan misfit atau tidak valid. Nah, demikianlah pengolahan data menggunakan mini-step, teman-teman. Jadi akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.